Baik, ya, rekan-rekan pembelajar hukum, salah satu perbincangan menarik ya ketika kita bicara hukum, maka kemudian kita harus berdiskusi hal yang sangat mendasar, ya, bagaimana kemudian kita bisa membedakan suatu peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa hukum atau tidak, apakah suatu tindakan itu merupakan tindakan hukum atau tidak. Kapan sebuah peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa hukum, dan kapan pula suatu tindakan itu dinyatakan sebagai tindakan hukum. Kapan suatu fakta dikatakan merupakan suatu fakta biasa, kapan pula dia dikatakan sebagai fakta hukum. Itu menarik dikaji dalam kuliah pengantar ilmu hukum ini, ya. Tadi misalnya kita diskusi terkait asas, satu saksi bukan saksi, unus testis nullus testis. Kita juga tadi bicara banyak banyak macam adagium yang itu basis segelintir yang kita diskusikan, ya. Tetapi semua adagium itu kemudian baru bisa hidup, baru bisa useful kalau kemudian dia masuk menilai apakah satu peristiwa itu dapat kita kenai hukum atau tidak, tindakan dapat dikualifikasi tindakan hukum atau tidak. Nah, sebelum kita bicara peristiwa, kita bicara dulu terkait fakta. Menurut kalian apa itu fakta? Silakan. Apa itu fakta? Kejadian yang sebenarnya, Pak. Oke, kejadian yang sebenarnya. Siapa lagi yang mau kasih jawaban? Silakan langsung buka mic-nya, nggak apa-apa. Langsung bicara aja. Apa itu fakta? Bisa Pak menjawab. Kalian bisa. Silakan, Pak. Perkenalkan, saya Fakis dari kelas 23F NIM 087. Menurut saya, fakta yaitu segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia dan terbukti dengan kebenarannya. Terima kasih. Oke, fakta itu sesuatu yang bisa kita tangkap dengan indera kita, ya. Indera yang kita punya, mata, hidung, pengecap dan segala macam itu fakta, dan itu bisa diterima, ya, kemudian sebagai sesuatu yang benar. Tapi kemudian ternyata ada dua jenis fakta, fakta biasa dan fakta hukum. Kira-kira bedanya apa, kawan-kawan? Apa beda fakta biasa dengan fakta hukum? Silakan. Ada yang mau ngasih jawaban? Apa beda fakta biasa dengan fakta hukum? Silakan, langsung bicara. Kalau fakta biasa itu tidak ada untuk diadili seperti itu. Kalau fakta hukum itu nantinya itu bisa berupa penyelewengan yang harus diadili. Oke, tampaknya Sania membedakan fakta biasa dan fakta hukum. Yang satu bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya, yang satu tidak, bisa diadili atau tidak. Oke, contoh fakta biasa, Sania. Fakta biasa seperti saya berumur 19 tahun seperti itu, Pak. Oke, fakta hukum. Apa fakta hukum yang kamu perhatikan 1 minggu terakhir? Silakan, ada yang lain nggak? Kasih contoh. Fakta Izin hukum menjawab. kira-kira apa? Silakan, silakan, silakan. Oke, seperti yang tadi, contoh fakta hukum yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Contohnya apa? Contohnya apa konkretnya? Contohnya seperti undang-undang tentang kekerasan seksual. Itu nggak fakta. Itu regulasi itu kan. Itu bukan fact itu kan. Fakta itu kan bicara soal kurun waktu dalam kronos, ya, kronos, ada kronologi, ada sesuatu fact, keadaan situasi yang bisa kita tangkap indera kita, yang kemudian kita tahu itu benar terjadi gitu kan. Tapi apa contoh fakta hukum? Fakta yang dikeluarkan oleh saksi, Bapak, yang sudah disertai dengan barang bukti. Oke, oke. 1 minggu terakhir ada nggak Putri melihat ada fakta hukum terjadi di negara kita?
Kalau saya kan baru tadi pagi itu lihat di TikTok itu ada berita terbaru, salah satu guru guru honorer di suatu sekolah negeri diberhentikan karena melaporkan adanya pungli yang dilakukan oleh kepala sekolahnya, Bapak. Itu Oke, faktanya menurut saya si saksi atau mungkin yang melapor, si Bapak guru tersebut menemukan bukti adanya pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah dari SD tersebut. oke. Punglinya itu fakta hukum ya, fakta hukum. Dilaporkan ya bahwa dia sudah melaporkan. Ya, ini kan lucu di negara kita ya, suka saling lapor begitu ya, ya kan. Misalnya yang dia sudah terbukti salah tapi pencemaran nama baik, akhirnya orang takut berhadapan dengan hukum ya. Equality before the law itu jadi suatu hal yang dianggap tidak equal karena saling lapor melapor. Siapa yang punya uang dia lebih berkuasa, kira seperti itu ya. Oke, fakta biasa. Anda hari ini makan sarapan tadi pagi itu fakta biasa, ya kan? Anda hari ini berdandan supaya rapi itu fakta biasa yang terjadi, ya kan? Tapi kalau Anda tadi sarapan dengan teman Anda, lalu menaburkan racun tikus di makanannya, itu bukan fakta biasa lagi. Itu fakta hukum. Karena Anda beracun teman Anda karena Anda cemburu, dia juga mencintai pria yang sama dengan Anda. Itu kan contoh saja itu ya, nggak kejadian. Ini hanya contoh saja. Ya. Jadi fakta biasa dan fakta hukum itu bisa dibedakan bahwa fakta hukum, kemudian dia ada konsekuensi hukum dari fakta itu. Ada sesuatu yang bisa dinilai dari fakta itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi dalam konteks fakta hukum, identifikasi fakta itu merupakan hal yang sangat esensial. Harus betul-betul, kayak saya tadi dapat laporan misalnya, ya kan? Dapat laporan bahwa ada terlapor yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Patut diduga kan gitu ya, masih diduga. Maka harus dicek dulu, identifikasi faktanya. Ya paling gampang itu ya 5W1H, siapa, bagaimana, kapan, di mana, kan gitu kan? Itu cara kita mengidentifikasi fakta. Nah, yang kedua, fakta hukum menariknya adalah itu menyangkut hak dan kewajiban. Contoh hari ini, belajar daring dengan Pak Iman, ya kan? Saya wajib mengajar Anda hari ini, itu tugas saya. Kenapa? Karena saya merupakan dosen PNS yang sudah diberikan surat tugas dari dekan akan mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum untuk mahasiswa PPKN hari ini, ya kan? Saya mendapatkan hak dari kewajiban itu. Saya setiap bulan dapat gaji dari negara, dapat sertifikasi dosen, ya kan? Sama dengan Anda hari ini datang, ya. Anda datang hari ini belajar, itu hak sekaligus kewajiban Anda. Hak Anda karena sudah bayar UKT, kewajiban Anda karena Anda terikat dengan saya dalam mempelajari. Itu fakta hukum, ya kan? Jadi kalau saya tidak mengajar Anda selama 1 semester, ya, bahkan tidak pernah ketemu, bukan tidak pernah ketemu, tidak pernah ngajar, ya, Anda tidak pernah dilayani, maka Anda kemudian bisa melaporkan saya. Saya bisa kena sanksi administrasi, dianggap tidak melaksanakan tugas, tidak profesional, tidak melaksanakan fungsi pembelajaran. Saya bisa dilakukan tegur, bisa dipecat, bisa diskors, bisa diapain, tergantung level pelanggarannya, ya. Nah, kenapa kemudian hukum itu perlu mengatur suatu fakta? Kenapa semua fakta-fakta itu kenapa fakta harus diatur oleh hukum, kira begitu ya? Karena fakta berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum, ya. Perlu diatur tuh. Fakta-fakta yang berhubungan hak kewajiban dan ada subjek hukumnya. Subjek hukum itu tidak hanya persona ya, tapi juga badan hukum ya. Maka kemudian itu bisa apa namanya itu? Contohnya misalnya kalau Anda kredit ya. Misalnya Anda saya nggak tahu ya, apakah ada pinjam online yang sudah legal atau tidak di negara kita ya. Tapi kalau Anda misalnya ada pinjaman online, misalnya kalau yang sering berseliweran di saya itu ada Kami, pokoknya ada Kami baru-baru ini sering muncul karena nonton YouTube misalnya, oh ada Kami gini-gini gitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya, apakah dia diawasi OJK? Apakah dia register?
sebagai lembaga keuangan, diawasi perbankan atau tidak. Kenapa? Karena Anda sebagai subjek hukum diikat oleh ada kami sebagai, bilanglah, dia bentuknya apa badan hukumnya? Apakah dia PT? Apa-apa dia gitu ya. Subjek hukum, dia subjek hukum yang saling berhubungan, ada hak dan kewajiban, itu kemudian ada relasi hukum. Karena kalau kamu nggak bayar, kamu bisa disomasi oleh mereka, ingkar janji, kamu bisa diminta pertanggungjawaban. Atau sebaliknya gitu ya. Kamu kemudian bilanglah kamu udah bayar administrasi tapi uangnya nggak datang, misalnya gitu kan. Nah, ini juga jadi persoalan. Oleh karena itu, hukum perlu mengatur suatu fakta. Yang berikutnya, ya, kenapa harus dihukum? Karena fakta itu terjadi karena ada peristiwa dan tindakan manusia, ya. Satu fakta, ya. Fakta itu kan result ya, itu faktanya gitu ya. Tapi itu kan rangkaian peristiwa yang di dalam peristiwa itu bisa jadi ada tindakan kita sebagai manusia. Ya kan? Rentetan kejadian yang dimana ada subjek hukum di situ. Maka kemudian dalam rentetan itu perlu dilihat, dievaluasi. Apakah ada perbuatan yang kemudian berbenturan dengan hukum atau tidak? Ada sesuatu yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atau tidak? Kira-kira begitu. Ya. Jadi ada juga fakta yang terjadi ya karena peristiwa yang itu di luar campur tangan manusia. Apa kira-kira? Fakta yang terjadi tapi itu di luar campur tangan manusia. Silakan komen. Kalau ada yang mau jawaban. Contoh fakta yang terjadi di luar campur tangan kita apa kira-kira? Silakan Sania. Bencana alam, Bapak. Bencana alam, itu fakta ya. Nggak bisa kita kontrol tuh, betul. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu fakta yang nggak bisa kita atur. Ya kan? Itu udah hukum alam. Ada yang mengaturnya siapa? Ya pemilik alam ini. Siapa dia? Ya Allah yang Maha Esa itu. Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Nah, tapi ada fakta yang dapat dikendalikan oleh manusia. Bromo misalnya sekarang yang baru-baru ini kebakaran. Ya kan? Itu kan sebenarnya fakta yang harusnya bisa dikendalikan supaya tidak terbakar kan Bromonya kan? Kalau sudah tahu kering begitu ngapain main-main api gitu ya? Sekarang itu dihujat itu. Sekarang kayaknya IU-nya sudah jadi tersangka tuh. Iya kan? Nah, tapi kemudian bagaimana dengan pasangan tersebut? Nanti akan diminta pertanggungjawaban atau tidak? Nanti kan akan diperiksa tuh. Ide siapa? Siapa yang bawa apinya? Dari mana apinya? Segala macam. Itu kan dicari. Yang harusnya itu bisa dikendalikan manusia itu. Ya kan? Kalau kita lihat kan sebelum terbakar itu kan direkam itu. Saya bingung, kenapa direkam? Kenapa nggak langsung buru-buru bawa tanah? Bawa pasir itu kan banyak, itu kan apa itu? Bukan badai pasir, itu kan kayak banyak pasir itu kan. Tinggal disiram aja kan kalau memang ada niat baiknya kan gitu ya. Saya juga agak sedikit jengkel sih ya sebagai netizen kan. Bukan netizen mah benar ya, tapi melihat kita kok bisa begitu sih kok dibiarin, kok malah santai. Coba kalau mereka menunjukkan reaksi yang apa ya, nangis misalnya, aduh gimana nih, jangan sampai gunungnya terbakar. Saya yakin netizen tidak akan semarah itu. Tapi ini karena santai begitu ya. Saya nggak tahu nanti kalau kemudian perbincangan ini dilihat atau diperhatikan sama orang yang ini ya. Tapi ya saya pikir itu ya itu satu yang harusnya bisa dikendalikan. Ya. Oleh karena itu, ya karena ada fakta ya yang kemudian ternyata fakta itu bisa dapat ada konsekuensi hukum atau tidak, maka disebut juga peristiwa itu pun sama ya, ada peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa hukum. Ya. Bisa didefinisikan bahwa peristiwa hukum itu adalah suatu peristiwa atau kejadian biasa sehari-hari dalam kehidupan manusia yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Jadi kata kuncinya adalah ada akibat yang diatur oleh hukum. Akibat dari peristiwa itu diatur oleh hukum, itulah peristiwa hukum. Ya. Misalnya Sania itu bercanda dengan temannya di kelas. Saking girangnya begitu ya. Saking girangnya. Ini nggak sengaja sebenarnya ya. Nggak sengaja. Contoh saja nih Sania ya. Ini contoh saja supaya gampang dipahami. Nggak usah dipraktikin gitu ya. Kan sekarang kan ada sejak orang yang kalau tertawa tangannya gampang bergerak kemana-mana gitu ya. Ternyata Sania pegang pena itu ya. Pegang pena ketawa. Saking girangnya begitu. Rupanya penanya nancap ke mata temannya gitu ya. Mata temannya bocor gitu. Cup, tiba-tiba pingsan, let's say misalnya meninggal dunia. Wah, ini gimana nih? Ini peristiwa biasa atau peristiwa hukum Sania?
Peristiwa biasa atau peristiwa hukum? Peristiwa hukum, Bapak. Ya, peristiwa hukum. Dianggap, walaupun nanti akan dilihat itu kulpa atau tidak, itu sengaja atau tidak sengaja, itu akan dinilai. Alat-alat bukti akan diperiksa segala macam. Ya kan? Atau misalnya, ya, misalnya ada kisah pernah diceritakan oleh salah satu teman saya yang belajar hukum pidana, sekarang jadi jaksa dia. Ketika belajar viktimologi, ya, viktimologi soal korban, ya, terkait ada seorang ibu yang dengan si suami itu sudah berjerih lelah berusaha untuk bisa punya anak, ya, bisa punya anak. Puluhan tahun mereka berusaha, ternyata akhirnya berhasil lah, tahun ke-15 mereka menikah. Let's say mereka menikah umur 20, umur 35 baru berhasil punya anak. Pada hamil besar, ya, kira-kira usia 8 bulan, ya, 8 bulan, hamil besar lah kira-kira begitu. Tiba-tiba hujan turun dengan deras, ya kan? Lalu si ibu ingat itu, kalau di atas itu di tingkat 2 mereka itu ada jemuran, ya, jemuran. Padahal dia tahu sebenarnya, dia sadar itu membahayakan, ya, bagi seorang ibu hamil karena eh, bilanglah pembantunya tidak bisa ambilkan begitu, ya, karena ketiduran, dipanggil-panggil nggak bisa nyaut dan segala macam. Singkatnya dia pergi ke atas dan kemudian dia ambil, ternyata kepercik air, ketika mau turun si ibu jatuh dan akhirnya si bayi meninggal dalam kandungannya, ya kan? Ditanya sama saya saat itu, kira-kira menurut Iman eh, si ibu bisa nggak dipidana, katanya. Wah, berat juga itu Bang, ya, saya bilang ya sama dia, ya. Itu diskusi kami ketika mahasiswa. Kita bahas, ya, ada yang bilang bisa, ada yang bisa bilang enggak gitu, ya. Dia hukum sah-sah saja. Tapi dia bilang gini, cara pandang beliau, ya. Dia bilang gini, harusnya sebagai seorang ibu dia tahu betul bahwa dia hamil besar. Ya kan? Itu fakta yang sebenarnya harus diterima. Faktanya dia hamil besar. Kalau dia naik ke atas tangga itu membahayakan nyawanya. Bukan hanya nyawanya, dia pribadi sudah bersama dengan nyawa bayinya, ada nyawa yang lain di sana. Makanya kalau sekarang teman-teman, kenapa aborsi kemudian dilarang oleh perundang-undangan dan itu masuk kategori pidana? Karena ketika kamu mengandung ada nyawa, umur 1 hari, kandungan itu sudah ada manusianya, itu nyawa dan kamu bisa dipidana kalau melakukan aborsi terhadap bayinya. Ya kan? Sama. Akibat lalainya, kalau suaminya mau melapor, menurut saya dia bisa dipidana, kata dia. Tapi suami mana yang mau melaporkan istri sendiri, kan gitu, ya. Tapi nggak tahu lah, barangkali ada suami yang tega, ya kan. Tapi itu sesuatu yang harus kita ingat, bahwa peristiwa hukum itu sesuatu yang berakibat hukum, diatur oleh hukum. Akibat hukumnya apa? Seorang bayi meninggal dunia, ya kan, menghilangkan nyawa, ada nyawa yang hilang. Nah, itu akibat hukum yang diatur oleh hukum, tinggal dievaluasi, ya kan. Jadi kalau dia dukan ya boleh-boleh saja, ya, menurut teman saya. Itu kajian yang menarik gitu, ya, pengalaman saya waktu mahasiswa. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada peristiwa hukum karena tindakan manusia, karena ada juga peristiwa hukum yang bukan tindakan manusia. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya eh sebentar supaya nggak cuma Sania, karena dia apa sih, karena baru bicara dia yang kelihatan di, misalnya Anas misalnya, atau Silviana Dian Agustin, ya. Misalnya Silviana mengkredit motor di FIF leasing, bilanglah motor kalau di leasing itu PCX misalnya, PCX, ya kan. Tiba-tiba di luar kehendaknya Silviana terjadi bencana air bandang, dia parkir misalnya di batu dan terbawa tuh sepeda motornya, ya kan. Itu peristiwa hukum. Kenapa? Dia terikat secara hukum dengan pemilik, dengan lesor, ya. Lesornya itu misalnya itu misalnya perusahaan tertentu dan dia sebagai lesi, ya, karena itu leasingnya, maka pelakunya disebut, pelaku hukumnya disebutnya lesor dan lesi, ya. Lesinya kamu, ya, yang sekarang lagi kredit motor kamu adalah lesi. Maka kemudian kalau motornya hilang dalam masa kredit dan itu karena bencana alam dan itu bisa dibuktikan secara hukum, maka kamu bisa didapat pengganti motornya, ya kan. Atau misalnya bencana alam di rumah, lalu rumahnya roboh, tertimpa semua motor dalam rumah yang lagi kredit itu, ya kan. Maka tanggung jawab hukum kamu kepada perusahaan itu kemudian bisa diperjuangkan untuk kamu bebas dari tanggung jawab.
tarik solusi hukumnya apa. Ya, contoh peristiwa hukum. Ya, nah peristiwa hukum ini timbul karena ada hak dan kewajiban. Ingat dua kata kunci ini. Makanya ada orang yang mendefinisikan hukum bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tidak apa-apa karena memang belum ada kesepakatan di dalam mendefinisikan hukum. Ya kan? Jadi karena itu tindakan manusia, makanya ada yang tidak dilarang, ada yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, tentu ya, sesuatu yang tidak dilarang. Contoh misalnya ya, ganja medis. Di negara tertentu ganja itu sudah bisa dipakai untuk medis dan ada undang-undangnya. Atau bahkan legal mengkonsumsi ganja, marijuana itu. Di negara kita nggak bisa, ya kan? Kamu nggak bisa datang nanti misalnya ke polisi kalau kamu kebun ganja, loh saya lagi studi di negara ini dan kami biasa beganja. Iya, di negara kamu dulu belajar banyak bisa beganja kamu. Nah, di sini nggak bisa di Indonesia karena masih dilarang oleh undang-undang kita ganja itu. Ganja medis pun belum bisa dipakai di negara kita, ya kan? Maka kemudian itu harus hati-hati. Itu merupakan peristiwa hukum. Nah, ini berhubung kata Utrecht kalau soal tindakan itu bisa dikatakan perbuatan hukum, bisa tindakan hukum ya. Tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang, ya kan? Dan atau yang legal menurut undang-undang itu disebut perbuatan hukum ya teman-teman ya. Perbuatan hukum yang legal itu contohnya ya misalnya kalau kamu apa namanya itu ya bisa menggarap tanah dan itu tidak dilarang oleh undang-undang, lalu kemudian tanah garapan dijadikan milik Anda atau dialihkan menjadi kepada penggarap, ya tinggal lihat cek undang-undangnya. Contoh itu ya. Ada banyak hal tindakan-tindakan hukum yang memang tidak dilarang atau tidak ini ya, tindakan yang berkonsekuensi hukum dan itu diatur oleh undang-undang. Bisa saja gitu ya. Jadi sepanjang tidak dilarang bisa dilakukan. Itu ada yang nanya tuh. Berarti kalau nggak dilarang, Pak, berarti bisa dilakukan semua, Pak. Oh, gini. Memang secara normatif dia tidak dilarang atau dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Tapi lihat, bicara hukum ada yang lebih tinggi, ada nilai, ada moral, ya kan? Ada moral agama, ya kan? Ada norma agama, ada norma yang lain gitu kan? Nah, tergantung sekarang tuh. Misalnya, ciuman bibir di kampus itu tidak dilarang dalam undang-undang. Tidak ada larangan. Dilarang berciuman bibir di kampus. Itu nggak ada. Tapi persoalannya adalah apa karena tidak dilarang bisa berciuman bibir di kampus? Ya kan? Belum, jangan, nggak dilarang Pak. Apa yang dilarang ya bisa. Bukan begitu caranya. Itu benturan dengan nilai, moral, agama yang kita anut dan pegang. Maka itu kemudian tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Ya, misalnya jual beli bolehlah ya, sewa beli dan sebagainya. Ya, ya itulah kira-kira terkait peristiwa dan fakta. Ya. Oke, masih ada sedikit waktu kita ya. Sama juga ya, yang dilarang bertentangan dengan hukum tadi sudah. Nah, maka dilihat dari isinya, peristiwa hukum itu dapat terjadi karena keadaan tertentu, kejadian alam dan kejadian fisik ya. Misalnya orang sakit jiwa harus diampu, ya kan? Itu peristiwa hukum yang kemudian harus bisa diterima. Jadi besok Anas, kalau kamu naik sepeda motor, tiba-tiba ada orang yang maling gangguan ke jiwa pukul kamu jangan lawan, ya kan? Kamu jangan pukul kembali dia. Kamu bla. Orang bingung nanti yang gila yang mana gitu kan? Yang sakit jiwa Anas atau dia gitu kan? Ya kamu harus tahu, ini gak usah dilawan, ngapain ya kabur aja gitu kan? Dasar kamu orang gila, nggak punya pikiran ya kan? Dasar kamu gila gitu, gak cocok lah kan gitu kan? Ya memang dia mengalami gangguan kejiwaan ya harus diampu. Jadi kita nggak dianggap nggak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, gitu ya. Maka kemudian Anas nggak perlu melawan. Atau kemudian misalnya jangan Anas lagi, kasihan Anas jadi contoh terus, yang lain dulu ya. Nah, mana laki-lakinya kok sepi ya? Ini teman kita ini. Ya, siapa ini namanya ini? Ahmad Mustaqim Billah. Ini contoh aja ya Mustaqim ya, jangan dimasukkan ke hati ya. Ini contoh supaya gampang kita tangkap aja. Orang yang belum dewasa secara hukum, ya kan? Sekarang undang-undang perkawinan misalnya mengatur itu perkawinan dewasa laki-laki perempuan 19 tahun, ya kan? Tapi waktu kamu PLP dari prodi kita itu, kamu ngajar di satu SMP, junior high school, middle school gitu kan? Ada kamu suka anak kelas 1 SMP itu ya. Wah, dia pun cinta juga sama kamu gitu ya. Lalu kamu ajak dia misalnya, ini contoh aja nih, jangan Mustaqim deh yang jelek lah, nggak bagus contohnya. Yang lain lah, si Anu lah saya bilang. Si Anu misalnya jatuh cinta dengan anak SMP-nya itu. Lalu dia bawa ke hotel oleh dia itu. Karena mau sama mau, kata dia.
Kan mau sama mau, berarti itu nggak pelecehan seksual. Oh, tunggu dulu Bang. Menurut Permendikbud itu, atau bahkan UTPKS itu, gagal konsensual kalau dia tidak dewasa secara hukum, begitu ya. Makanya peristiwa-peristiwa keadaan tertentu itu juga bisa ini. Keadaan memaksa atau overmah, ya. Overmah. Kayak tadi ya, bencana dan semacamnya itu ya. Ya, ini contohnya gempa bumi, tsunami ya. Kejadian fisik, kelahiran, kematian ya. Ini semua menimbulkan hak dan kewajiban, maka dapat dinilai sebagai fakta hukum. Oke, teman-teman, saya pikir ini inti pelajaran kita hari ini. Anda sudah belajar peristiwa hukum yang berasal dari fakta hukum, yang kemudian ada konsekuensi hukum di sana. Oke, silakan pertanyaan. Boleh bertanya. Masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup. Yang mau nanya, silakan. Oke, saya ke Niko Kurniawan dulu. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niko Kurniawan dari kelas 2023E dengan NIM 165. Saya ingin bertanya Pak, apabila saya memakai narkoba itu di negara lain. Nah, kan di negara kita itu kan kalau memakai narkoba itu kan dianggap tindak pidana kan Pak. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia dan setelah saya tes urin ternyata saya positif narkoba, apakah saya ditangkap? Apakah saya dapat dimasukkan penjara, Pak? Terima kasih. Ya, tampaknya tergantung, Mas ya, Mas Niko ya. Tergantungnya gini. Pertanyaannya kenapa kamu dites urin? Siapa yang tes urin misalnya gitu kan? Setelah pulang dari negara misalnya. Atau kamu misalnya jalan-jalan ke tempat mantan pacar kamu, kenalan di Ome TV gitu ya. Kenalan ke negara yang kemudian melegalkan narkoba gitu kan. Yang ada gini, misalnya kamu tes urin UNESA randomly. Ya kamu pengguna narkoba, ya akan dilihat sanksinya nanti. Mahasiswa kok bisa mengonsumsi narkoba gitu kan. Tapi apakah kamu bisa dipidana ketika pakai di sana? Nggak bisa dipidana, nggak ada yang melapor. Kamu mengganja atau pakai marijuana di negara lain, nggak ada yang melapor, nggak ada yang lihat, nggak ada segala macam, ya nggak bisa diapa-apain. Karena tempat itu memang legal, nggak masalah. Ya kan? Boleh jadi memang ganja dilegalkan di sana karena bagian untuk kesehatan, menghangatkan badan kah, ya kan? Kemarin itu ada apa ya, orang yang tremor gitu ya, Parkinson itu, tangannya begini, terus kemudian diberikan ganja, terus tenang dia. Ada memang yang begitu, ganja medis itu. Sekarang lagi diperjuangkan kan. Ada orang yang berjuang supaya melegalisasi ganja medis itu. Bahkan di negara kita, bahkan di negara kita, itu pernah ada seorang suami istri yang, oke, sebentar, ini fakta yang harus dicari. Saya nggak mau sekedar katanya-katanya ya. Nggak enak nih kata-katanya ya. Suami pakai ganja untuk istri. Tapi sayangnya istrinya akhirnya mati karena dilapor ya. Dilapor. Memang ini agak berat ya. Jadi nanti kita minggu depan akan diskusi terkait itu. Tujuan hukum itu apa sebenarnya? Apa tujuan hukum? Contoh anak ini ya, kisah ini sangat miris sebenarnya. Ini pernah masuk juga beberapa kali di TV nasional nih dibahas nih. Jadi si istri itu ketika pakai ganja bisa dia sehat itu. Tapi kemudian ketika nggak pakai ganja lagi, terus kemudian istrinya meninggal dunia. Secara medis saya nggak bisa menjelaskan, saya nggak mampu menjelaskan itu. Tapi cara hukum memang persoalannya karena kita memang negara yang menganut apa ya, kita ini kan civil law ya atau Eropa continental style ya, sistem ya. Nah, oleh karena itu ketika tertulis memang itu tidak bisa, maka tidak bisa gitu ya. Nah, maka kemudian dia dilaporkan dan kemudian dia apa namanya itu ya, dibui. Aduh, saya kalau dengar ini masih saya nggak tahu ya, ini dilematisnya itu nih ya, ya kan? Ini dia. Ganja yang dipergunakan untuk mengobati istrinya, yaitu Riawati. Akhirnya istri meninggal 2017, tepat 32 hari setelah Fidelis. Jadi setelah nggak konsumsi ganja lagi, tampaknya meninggal. Saya pun secara medis nggak bisa menjelaskan, tapi paling tidak ini pernah viral, menjadi kajian diskusi, karena kemudian mana yang paling penting tuh, hukum atau nyawa gitu ya. Nah ini agak berat ya. Kalau ada juga asas yang menyatakan bahwa keselamatan itu menjadi hukum yang tertinggi itu ya. Tapi dilematis kita karena kita ya negara yang sipil law tadi. Karena kalau ini dibenarkan, yang lain kenapa nggak dibenarkan? Maka yang paling cepat dilakukan adalah secara medis. Seharusnya kalau memang ganja adalah sesuatu yang bisa dipakai, ya ganja lah dipakai oleh tenaga kesehatan, itu legal. Lantas kemudian evaluasi ganja medisnya gitu ya. Apakah bisa diatur atau tidak? Tapi conclusionnya negara kita belum boleh ganja medis itu. Ya.
Saya pikir nanti Niko bisa baca-baca terkait ganja medis. Silakan berbagi di kelas ya. Bacaannya tentang ganja medis kan gitu kan ya. Belajar kan gitu ya Mas ya. Supaya asik ya kan. Mas ilmu itu nggak ngambang gitu loh Mas. Ilmunya itu konkret kita lihat depan mata kita gitu ya. Oke Niko, minggu depan kita akan dengarkan cerita kamu terkait ganja medis di ruangan ini. Oke, Kak. Oke, Oke, saya Pak. Terima kasih. ya sami-sami kawan. Sekarang saya di Google Meet ada yang mau nanya kah? Bisa di raise hand juga? Bisa? Kalau nggak ada saya ke Zoom. Ada? Teman-teman yang di Google Meet ada yang mau bertanya? Oke, belum ada ya. Oke, sekarang saya ke Erlina dulu. Erlina Mawarda. Baik, Pak. Saya just sharing ya, Pak ya, sama mungkin meminta perspektif Bapak serta pendapat. Ini mengenai adigium tadi boleh, Pak? Boleh. Jadi saya kan nemu adigium yang artinya itu cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Nah, baru-baru ini kan ada kasus yang pengacara Alvin Lim yang dibela anaknya sampai anaknya ini mengajak debat Kapolri gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak, apakah anak usia di bawah 17 tahun itu sudah etik, Pak, untuk mengajak istilahnya kayak pimpinan besar untuk debat? Kemudian, apakah hal yang dilakukan Alvin Lim ini melanggar kode etik seorang advokat? Karena anaknya ini merasa bahwa ungkapan dari bapaknya ini tidak melanggar kode etik advokat seperti itu. Kalau menurut Bapak, bagaimana? Terima kasih. Sekarang soal adagiumnya gini, teman-teman hati-hati juga bedakan ya adagium hukum dengan adagium saja ya. Jangan semua bahasa Latin bahasa Latin lalu kita bilang itu adagium hukum. Akan kita cek nanti apakah memang adagium itu terpakai dan bisa terimplementasi dalam kehidupan tatanan hukum kita. Itu menjadi penting. Tapi let's say tadi yang kita bahas tadi ya terkait kebebasan berbicara dan berpendapat. Saya pikir itu dijamin oleh konstitusi, nggak masalah. Ya kan? Sepanjang memang ada sesuatu yang bisa ketika dia menantang sebenarnya kan itu sikap perlawanan ya, reaksi terhadap apa yang dialami oleh ayahnya. Siapapun kita akan membela ayah kita kan gitu ya. Bahkan ketika ayah kita salah, kita akan di posisinya untuk berdiri kalaupun dia salah. Supaya menemukan kira-kira bagaimana kesalahannya itu kemudian bisa bukan dibenarkan, tapi kemudian betul-betul bisa secara secara proporsional dia bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi menurut saya itu sah-sah saja, ada kebebasan berpendapat. Soal etika mungkin Anda kalau bicara etika, pantaskah anak di bawah 17 tahun? Bagi saya soal kebebasan berpendapat itu sah-sah saja, nggak ada yang masalah dengan itu. Itu kan ekspresi kemarahan kalau saya melihat malahan. Itu ekspresi ketidakpuasan, kemarahan terhadap penguasa. Begitu. Ya, semoga menjawab ya, Erlinda. Oke, yang terakhir dulu ya. Yang belum bicara ini kayaknya Lailatul Hawa. Silakan, Hawa. Iya Pak, terima kasih. Saya Lailatul Hawa dari kelas F. Saya mau tanya Pak, tapi ini di luar dari pelajaran yang tadi nggak apa-apa Pak? Oh, nggak masalah, silakan. Jadi kan korupsi itu kan mengambil hak orang lain ya Pak. Tapi kenapa kok di undang-undang kok nggak diatur hukuman mati untuk para koruptor gitu Pak? Wah, ini agak berat pertanyaannya ya. Memang ini perdebatan terkait death penalty ya. Hukuman mati ini atau tidak. Nah, kebetulan memang saya memposisikan diri ini memang posisi. Tapi saya sangat menyadari kenapa orang-orang kemudian masih menyetujui hukuman mati. Saya pribadi menolak hukuman mati. Ya. Betul, memang mereka merampas hak. Betul, mereka sudah melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang. Ya. Tindakannya tidak hanya merugikan sekelompok, tapi banyak orang begitu ya. Lantas kemudian mereka bisa dihukum mati. Nah, sekarang yang menarik di KUH pidana kita aja hukuman mati itu sudah tidak diakomodir lagi begitu ya. Memang ada masih undang-undang tindak pidana khusus yang masih belum dirubah begitu ya. Tapi sekarang memang terkait pemidanaan itu tidak lagi seperti dulu yang saya pahami ketika saya belajar di S1 terkait bagaimana memidana, menestapakan, membuat orang lain menderita. Seolah gini perbandingannya. Menghilangkan nyawa orang lain karena nyawa adalah milik Tuhan, tentu itu sebuah kejahatan. Benar atau tidak? Pertanyaan kedua adalah, following question-nya adalah, mengambil nyawa orang lain atas nama hukum, kira-kira gimana menurut kalian? Benar atau tidak? Galau kan? Saya pikir kita galau. Ada mungkin mengatakan, ya nggak apa-apa lah, terbukti salah, ya nggak apa-apa. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, kan gitu kan? Gigi ganti gigi, ya kan? Ada yang menyatakan seperti itu.
ya kan? Tapi sekarang melihat manusia itu sangat kompleks ya. Semakin tinggi peradaban itu, maka semakin tinggi pula penghormatan terhadap derajat martabat manusia orang lain, ya kan? Karena seseorang, misalnya dulu itu ada apa itu, misalnya yang di Jombang itu, Rian Jombang itu ya, yang memutilasi banyak orang. Kenapa Rian Jombang memutilasi banyak orang? Itu banyak faktornya itu banyak, ya kan, many factors ya, yang kemudian itu bisa mempengaruhi kenapa seperti itu. Siapa yang harus salahkan, dirinya kah atau lingkungannya, ya kan? Nah, makanya ini masih debatable, sangat terbuka untuk kita mendiskusikan itu. Itu saya pikir nanti bisa kita kaji di hukum pidana, atau mungkin di PHI ya, dengan Pak Rahmanu Anda bisa bicara ketika masuk di hukum pidana ya, mendiskusikan itu dengan baik. Tapi hari ini paling tidak kawan-kawan sudah belajar terkait beberapa adagium hukum ya, dan kemudian kita berdiskusi secara praktis bagaimana kemudian itu terimplementasi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dan hari ini kita bisa membedakan yang mana fakta biasa, mana fakta hukum, kapan fakta biasa bergeser menjadi fakta hukum, kapan peristiwa biasa kemudian di dalamnya menjadi peristiwa hukum, ya kan? Kita tahu bahwa semua itu hanya bicara konsekuensi hukum, ada perbuatan yang dilarang atau yang patut dibenarkan oleh undang-undang, dan ada kemudian yang berakibat hukum, yang itu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Teman-teman, saya pikir sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari jadi berkah ya. Teman-teman bisa mencernanya, memahaminya, dan kita bisa menggunakan apa yang kita pelajari ini jadi berkah bagi banyak orang pula, kan begitu ya. Ketika kita sebagai pembelajar, kita belajar mentransfernya. Ya, jadi jangan lupa tugasnya, simbol hukum yang tadi disebutkan, ya, teman-teman bisa tik saya supaya saya baca apa yang Anda kutip dan kita pelajari, sehingga teman-teman bisa mulai sekarang belajar membagikan apa yang didapatkan. Jangan dijadikan tugas sebenarnya menurut saya, jadikan sebagai lifestyle saja. Apa yang Anda pelajari, Anda bagikan. Apa yang Anda pelajari, Anda bagikan. Dengan demikian ilmu itu bisa hidup, ya. Baca buku, jangan puas dengan tatap maya seperti ini, jangan. Baca jurnal, baca artikel, tanya saya di ruangan ini, supaya kita bisa semakin cerdas, gitu ya. Dengan apa yang kita baca, kita jadi tahu apa yang patut kita tanyakan. Semakin banyak baca, semakin banyak tidak tahu, kan gitu kan. Jangan tiru quote teman saya, banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Nggak dibaca, nggak ada yang kita lupa. Ini kan salah juga ini. Ya kan? Dulu teman-teman saya kalau ujian hukum begitu, udahlah, kan kita orang hukum kan sama-sama tahu lah. Dalam hukum itu banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Nggak ada yang kita baca, nggak ada yang kita lupa. Mending gak usah baca, supaya pas ujian nggak ada yang lupa. Dapat kita nilai E. Ya sama aja, bertahun-tahun lulus dari fakultas hukum, saya bilang. Jangan ya, baca sebanyak mungkin. Ya, baca sebanyak mungkin, kita berdialog di ruangan ini. Terima kasih kawan-kawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, sampai ketemu minggu depan. Halo, bye-bye. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.